Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah sekolah Minggu. Pagi ini kita mau beribadah, sebelum beribadah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ayo kita menyanyi, kita nyanyikan selamat beribadah. Semua anak-anak ikut menyanyi ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama anak-anak berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekalian, dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum yang kelima dan artinya: hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yuk anak-anak, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati juga pikir anak-anak. Kita menyanyi bersama-sama. Ke tempat indah teguh
sekalian, mari kita sama-sama berdoa, doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Yuk anak-anak, kita mau menyanyi puji nama Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Anak-anak sekalian, mari kita sama-sama mengaku iman kita, iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, lagu firman. Semuanya menyanyi bersama-sama. Terang bagi jalanku.
Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Mika, pasal yang kelima ayat 1 sampai 4a. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kota Betlehem artinya kota roti. Betlehem adalah daerah kecil di Efrata. Terkadang daerah kecil itu sebagai daerah yang tidak dianggap. Demikianlah orang Yahudi tidak menganggap tentang keberadaan kota Betlehem. Tetapi Allah menggunakan hal-hal yang kecil yang diabaikan dunia. Jadi Allah menggunakan hal-hal yang kecil yang diabaikan oleh dunia ini untuk menolak konsep dunia. Sebab dunia ini selalu terpaku akan hal-hal yang besar. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah memakai hal yang kecil. Karena orang dunia selalu terpaku dengan hal-hal yang besar, karena itulah orang Majus itu datang ke kota Yerusalem. Karena manusia selalu terpaku pada hal-hal yang besar. Di kota Yerusalem itu mereka berkata, kami hendak menjumpai seorang raja yang baru lahir, dan kami telah melihat bintangnya. Karena itu kota Yerusalem itu gempar, karena tidak pernah ditemukan di dalam kitab suci bahwa Yerusalem adalah kota kelahiran seorang raja.
Kemudian mereka membuka kitab Alkitab. Rupanya itu ditulis di dalam Nabi Mika yang berkata, bukan Yerusalem tetapi Bethlehemlah tempat kelahiran. Karena itu kalau kita perhatikan firman Tuhan, walaupun kota Betlehem itu kota kecil, tetapi di kota kecil itu ada banyak hal-hal besar yang kita temukan di dalam Alkitab. Contohnya Rahel, istri Yakob, meninggal di Betlehem. Yang kedua, Naomi dan Ruth, mereka tinggal memperbaharui hidup mereka di kota Betlehem. Samuel mengurapi Raja Daud di kota Betlehem. Dan bahkan firman Tuhan hari ini bahwa kelahiran juru selamat kita yaitu di kota Betlehem. Karena itulah firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita yang pertama, jangan sepele terhadap hal-hal yang kecil. Jangan sepele. Jangan sepele terhadap orang-orang yang kecil. Sebab jika Tuhan berkarya, hal sekecil apapun bisa dibuat menjadi besar. Tuh mau firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Yang kedua, jangan malu menjadi orang yang minoritas. Kumpulan kecil atau kelompok kecil. Sebab kalau Tuhan sudah menjaga kelompok kecil, kelompok besar seperti apapun tidak akan dapat untuk menghancurkannya. Yang ketiga, sebesar apapun rencana dunia, sebesar apapun rencana, rancangan, upaya dunia, tidak akan dapat menggagalkan rencana Allah yang kecil. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa melalui kota kecil Betlehem akan lahir seorang juru selamat, dan juru selamat itu akan disebarkan sampai ke ujung bumi, sebab dialah yang menjadi Raja Damai Sejahtera. Jadi Yesus yang lahir di kota kecil, kota Betlehem, tetapi ia menjadi raja terbesar baik di dunia maupun di sorga. Karena itu kita sudah pada suasana menyambut Natal. Lahirkanlah Yesus di dalam hati kita, bahwa kota kelahiran Yesus dulu 2000 tahun yang lalu di Betlehem, tetapi sekarang kelahirannya di hati kita. Jadilah hati yang menerima Kristus. Sekecil apapun hati kita menerimanya, Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang besar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, dan biarlah firman itu menguatkan kami, supaya kami jangan terlalu sepele terhadap hal kecil atau perkara yang kecil, sebab jika Tuhan memberkatinya,
akan menjadi perkara yang besar. Sebesar apapun musuh orang Kristen besar dunia ini, tetapi jika Tuhan menguatkan kami orang Kristen yang kecil, maka Ia akan tetap hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada, dan biarlah hati kecil mereka menjadi kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Semuanya memuji nama Tuhan. Nyanyinya ada Somba Majeroba. Anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terus berkati, silakan duduk.